Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Diabeb Channel. Mudah-mudahan di pagi hari ini untuk sobat Diabeb Channel ya yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dilancarkan rezekinya dan semoga ya dijauhi dari balahi. Oke, jadi di sini kita dapat garapan Honda Versa ya. Honda Versa mesinnya sama kayak CRF atau Mega Pro New. Nah, ini motor sama hari ini tuh udah 2 hari ya. Ya alhamdulillah, kebetulan kita lagi banyak garapan dan ini motor baru mau kelar. Sebenarnya kemarin tuh udah beres ya, udah dites bahkan udah bolak-balik. Nah, untuk kasusnya jadi ngebul ya. Jadi si yang punya datang ke sini pengen dihilangin untuk ngebulnya. Nah, hasil kita bongkar ya. Setelah kita bongkar ternyata ya pistonnya baret. Oh ya, kita bongkar nih ya. Nah, terus kita kolter ya. Nah, kemarin ngolternya tuh sama kayak motor Supra yang ini. Nah, untuk motor Supra yang ini udah beres, lalu kita pasang yang ini. Nah, kemarin sore udah beres, kita tes, ada ngebul tipis lah. Itu kan jadi tanda tanya, padahal udah di kolter, udah disekir, udah diganti seal clamp-nya. Nah, waktu kemarin waktu penyekiran ya, waktu penyekiran blockheadnya ini kemarin sama Ade. Nah, terus udah beres dipasang seal clamp-nya, udah tinggal pasang. Nah, saya pasang ya. Nah, kita tes kemarin sore. Kemarin sore tuh udah mau kita kasih ke yang punya, udah mau ngabarin bahwa motornya udah mau beres, udah beres, tinggal ditebus. Kita tes, ada ngebul pada saat kita gas set. Geng. Nah, itu ada ngebul tuh, kenapa? Tapi kalau lagi ngelamsam nggak ngebul. Tapi kalau misalkan geng digemer-gemer ya untuk gasnya, ada ngebul tipis-tipis. Lah, kok bisa ngebul lagi? Nah, kita nggak berani ngasih tahu ke yang punya bahwa motornya belum sudah beres. Alhasil kita bongkar lagi ya. Hari ini kita bongkar lagi. Nih, kita kebetulan baru buka. Kita bongkar lagi ya. Ini bisa diperhatikan sama teman-teman ya, overset 100 ya. Overset 100 berarti sebelumnya mungkin udah pernah ganti untuk pistonnya. Oke, nah bisa diperhatikan ini piston yang lama ya. Lah, kok bisa dia ngebul lagi? Padahal untuk olinya itu normal sirkulasinya, baik ke blok piston ataupun ke blok head itu normal semuanya ya, untuk si sirkulasi olinya. Nah, terus setelah kita buka, setelah kita cek bagian blok headnya, kita pastikan untuk bagian blok pistonnya aman ya, tidak ada masalah atau tidak baret lagi. Oke, supaya teman-teman bisa melihat kondisinya, sebentar kita kebawahin dulu pistonnya. Oke, mungkin segini cukup. Nah, bisa diperhatikan ya, tuh linernya dia aman ya, tidak ada masalah atau tidak baret-baret ya. Kita pastikan, kita ponis bahwa blok dan pistonnya itu aman, memang baru ya, soalnya nggak mungkin kena lagi, terkecuali kalau misalkan si oil jetnya dia tidak keluar. Nah, kita pastikan bahwa si pistonnya dia rusak lagi kalau misalkan oil jetnya dia mampet ataupun tidak berfungsi. Oke, jelas ya sampai di sini untuk blok piston dan pistonnya ini aman. Nah, untuk area blok ya. Nah, untuk area blok head ini kita fokus ke yang ngebul tipis sama ada suara gemer ya. Gemernya tuh pada saat digas, tapi kalau lagi ngelamsam dia nggak ada suara. Pada saat kita gas, nah itu ada suara. Atau kalau misalkan kita pakai jalan, itu ada suara. Nih, perhatikan sama teman-teman ya. Untuk pelatuk ini aman. Bisa diperhatikan ini aman ya. Untuk as pelatuknya juga ini aman. Begitupun untuk noken as ini aman. Bearing noken as aman ya, nggak ada masalah. Pelatuk bagian innya juga ini aman ya. Ini yang X aman, ini yang in ini aman ya.
Nah, kita ponis untuk bagian blockhead untuk ini nokon asplatuk untuk dudukan asplatuknya juga ini aman ya, tidak ada masalah. Lalu apa penyebabnya yang membuat motor ini masih ngebul? Yang pertama, yang kedua ada suara gemer ya. Ini sekali lagi mohon maaf kalau misalkan kita tidak videokan dari awal ya. Tadinya sih kita nggak videoin, soalnya takutnya nanti teman-teman dapat kasus yang sama, jadi bisa menyimak video ini sampai selesai. Dan nanti kita buktikan kalau misalkan sudah melakukan pergantian part yang diganti. Oke, kita pasang untuk payung klepnya. Ini kemarin kita tidak cek, soalnya yang nyekirnya ini adek. So udah beres, tinggal pasang, udah kita pasang. Alhasil ada ngebul tipis. Terus ada suara gemer ya. Tadinya kita fokus menghilangkan ngebulnya aja, soalnya motor datang ke sini posisinya udah dibongkar sama adek ya, kira-kira seperti itu. Oke, bisa diperhatikan sama teman-teman. Ini payung klep. Untuk bos klepnya perhatikan. Nah, untuk bos klep bagian bagian X ya yang buang ini aman. Bisa diperhatikan sama teman-teman. Oke, saya perdekat ya supaya lebih jelas. Nah, ini dia aman ya, masih ngepres atau nggak lobok. Oke, jelas sampai di sini. Oh ya, dia nggak lobok, aman. Nah, oke, kita lepas. Nah, perlu diperhatikan untuk bos klep bagian in ya, bagian in. Nih, perhatikan sama teman-teman. Oke, kita perdekat nih. Jelas ya sampai di sini. Nih. Nah, disinilah ada ngebul tipis, ada suara gemer. Perhatikan sama teman-teman sekali lagi. Tuh ya. Ini parah. Oplaknya parah ini. Tuh. Bentar. Tuh. Jelas ya? Parah ini oplaknya. Ya, jadi sekali lagi disinilah yang pertama ngebul tipis pada saat kita gas. Yang kedua, suara gemer. Nah, ngebul tipis dia masuk ke sini ke ruang bakar melalui celah seal klep. Soalnya ini goyang. Ya, jadi masuk ke ruang bakar, kebakar si olinya. Nah, di situ ngebul. Ya, ngebulnya itu pada saat kita gas. Kalau lagi ngelangsam itu normal kadang-kadang ya. Oke. Bisa diperhatikan ya sekali lagi. Nah, ini parah banget ya. Oke. Kita ganti dulu untuk bos klepnya ya, langsung aja. Kita juga udah konsultasi sama yang punya bahwa sekalian aja diganti mumpung lagi dibongkar. Ya, mending sekalian diganti mumpung lagi dibongkar. Takutnya ganti gini, kalau misalkan kita pasang ada ngebul tipis, nanti kita yang disalahkan ya. Soalnya kenapa? Pistonnya kan kita fokus ke pistonnya aja. Ya pasti kita yang disalahkan. Kok udah ganti piston tapi masih ngebul ya. Jadi mending sekalian diganti. Oke, jelas ya sampai di sini. Oke, kita ganti dulu untuk bos klepnya ya. Nanti sesudah melakukan pergantian kita langsung aja kita tes ya. Dan sekali lagi mohon maaf kalau misalkan ya kita tidak videokan dari awal suara motor pada saat mesin hidup ya. Tadinya kita sih nggak mau videoin ya, tapi takutnya nanti teman-teman dapat kasus yang sama. Oke, kita ganti dulu untuk bos klepnya. Oke, untuk bos klepnya sudah kita ganti ya. Nah, bisa diperhatikan bos klep yang baru. Dan untuk bos klep maksudnya untuk bos klep yang baru bagian in, dan untuk bos klep yang X ini nggak diganti soalnya masih bagus ya. Nah, sekarang kita tes dulu nih ya. Ya, dia benar-benar sudah padat, udah nggak goyang. Seret ya. Oke, bisa diperhatikan ya. Sebentar biar kelihatan. Ya, dia udah nggak goyang. Tuh ya, sudah padat. Nah, ya, ya bisa perhatikan bunyinya. Bentar, berisik. Ya, udah aman ya tuh. Oke, sekarang kita rakit dulu ya, kita pasang dulu semuanya. Nanti kita lihat gimana hasilnya, apakah motornya masih ngebul dan suaranya sudah benar-benar halus ya. Oke, kita rakit dulu. Untuk perakitan mohon maaf kita tidak perlu videokan ya.
Oke, untuk bloketnya ini sudah terpasang ya. Nah, sekarang kita tinggal pasang untuk tutup blockheadnya, dan tackingnya juga kita pasang. Lalu nanti kita tes ya bagaimana hasilnya setelah melakukan pergantian bos klep, apakah ngebulnya masih ada atau suara mesinnya sudah halus kembali. Oke, kita pasang dulu ya tutup blockhead berserta tankingnya ya. Oke, kita nyalakan dulu. Tangki sudah terpasang ya, kita nyalakan dulu tanpa knalpot ya. Nih, kalau misalkan kita nyalakan tanpa knalpot, pastikan di sini nggak boleh ada keluar asap ya. Kalau misalkan di sini masih ada keluar asap, nah berarti masih bermasalah di dalaman mesinnya ya. Nah, tetapi kalau misalkan udah nggak ada udah nggak ngebul, otomatis kena knalpotnya juga dia tidak bakal ngebul. Jadi pastikan di mesinnya tidak ada yang ngebul ya, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita nyalakan ya kunci kotakon. Bismillahirrahmanirrahim. Motornya hidup, ini ngelangsang. Oke, kita sambil gas. Nah, perhatikan pada saat digas dia nggak keluar asap. Oke, sekali lagi. Oke, sekarang kita pasang dulu knalpotnya ya. Oke, sekarang kita pasang dulu knalpotnya ya. Kita pasang knalpotnya, lalu kita dengerin sama-sama untuk suara motornya ya. Kita pastikan juga bahwa sudah tidak lagi ngebul. Ini udah aman ya, udah nggak ngebul. Sekarang kita pasang dulu knalpotnya. Oke, knalpot sudah terpasang. Sekarang kita nyalakan sama-sama ya. Kita lihat apakah masih ngebul ya dari knalpot. Anda kan kalau misalkan masih ngebul, kan kita sudah lihat dari mesinnya udah nggak ada ngebul. Kalau misalkan ada ngebul tipis-tipis dari knalpot ya, nah itu biasanya sisa, nanti juga bakal kering sendiri dari knalpot ya. Jadi pastikan kalau misalkan ngebul apa enggaknya itu dari mesin. Kalau misalkan dari mesin aman, udah dari knalpot juga dia nggak bakal mengeluarkan asap. Anda kan kalau misalkan masih ada, itu sisa daripada sebelumnya ngebul jadi knalpot basah ya. Oke, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, motornya hidup ya. Nih, ini kan kemarin sebelum melakukan pergantian bos klep dia masih ada bunyi. Kalau misalkan ngelamsam enggak, tapi kalau misalkan kita tarik gas dia baru ada suara ya. Nah, sekarang kita tarik gas ya. Oke. Perhatikan suaranya sangat halus sekali pada saat kita tarik gas. Oke, kita tarik lagi tuas gasnya. Ini agak ngempos ya, kemungkinan ini rotaknya lemah. Oke, sangat halus sekali ya, alhamdulillah ya. Jadi knalpotnya udah nggak ngebul. Perhatikan. Pertama udah nggak ngebul, yang kedua suara mesinnya udah halus kembali. Dan untuk oli mesinnya ini udah naik ya. Kalau misalkan teman-teman mau mengecek oli mesinnya naik ke area blockhead apa enggaknya, ini kendorin kalau nggak lepas. Kalau misalkan di sini keluar oli, berarti saluran oli yang menuju ke area blockhead, nah itu normal, nggak mangpet. Oke, dikarenakan motornya sudah bagus, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Apabila ada kesalahan atau kehilapan dari saya, mohon dikoreksi. Dan apabila ada kesalahan dalam
dari awal video ya nggak lengkap ya. Ini pada saat sebelumnya nggak divideokan sebelum dibongkar. Sekali lagi mohon maaf ya. Intinya di sini berbagi pengalaman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.